Ya, pemirsa, PDI Perjuangan absen di Pilkada Sumatera Barat. Pernyataan kontroversi Puan Maharani membuat pasangan Mulyadi dan Ali Muhyin mengembalikan surat rekomendasi dukungan dan mendaftar hanya bersama Demokrat dan PAN. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi dan Ali Muhyin minggu kemarin mendaftar ke KPU Sumatera Barat. Namun pasangan Mulyadi Ali mendaftar hanya dengan dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tanpa PDI Perjuangan. Surat dukungan PDI Perjuangan dikembalikan karena menampung aspirasi pendukung Mulyadi Ali. Menampung aspirasi masyarakat, ya, baik itu para tokoh ulama dari MUI, dari Nini Mama, Bundo Kanduang, Ranah dan Rantau, semuanya ya, dan juga partai-partai politik. Jadi untuk itu sekali lagi kami mohon maaf. Untuk itu maka Bapak Isnur Haji Mulyadi, calon gubernur, saya calon wakil gubernur, memutuskan kami cukup diusung dengan dua partai saja, yaitu Partai Demokrat dengan Partai Amanat Nasional. Ini menampung semua masukan dari seluruh. Merespon sikap Mulyadi Ali, PDI Perjuangan tidak punya pilihan selain memutuskan absen di Pilkada Sumatera Barat Desember mendatang. Sehubungan dengan rekaman Ali Muhyin yang mengembalikan rekomendasi dan pernyataan Mulyadi bahwa belum adanya B1 KWK dari PDI Perjuangan yang diserahkan, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa karena harus mengetahui hal tersebut dari media. Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami. Datang nampak muka, pergi nampak punggung. Dengan demikian drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya. DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020. Dengan Ivan Aryatna Wijaya. Kisru PDI Perjuangan dan pasangan Mulyadi Ali Muhyin yang merupakan kader Demokrat dan PAN dipicu pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat pengumuman kandidat. Saat itu, Puan mengutarakan harapannya agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Pernyataan Puan menyulut reaksi keras masyarakat Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi kebinekaan dan doa bersama di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah. Sementara pasangan Bajo masih harus melengkapi berkas pencalonan yang telah diterima KPU Surakarta. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi kebinekaan dan doa bersama di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah. Hadir pula sejumlah pejabat daerah Jawa Tengah, diantaranya Gubernur Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Pangdam 4 Diponegoro Majen TNI Bakti Agus Pajari, Wali Kota Surakarta, Kapolresta Surakarta, dan tokoh agama Sosolo Raya dengan menerapkan protokol kesehatan. Gibran yang datang sendiri ini berharap semoga Indonesia tetap aman dan segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ya, harapannya semoga Indonesia, terutama Solo, tetap adem ayem, dan ini juga jadi momen kebangkitan dari pandemi COVID. Sebagai pemuda semacam apa Mas Gibran? Kalau melihat semacam itu, kita terapkan aja atau di Solo. Kalau di Solo kita harus juga pakai batik Solo. Kemarin saya daftar pakai rure. Jadi ada hal kecil seperti itu, tapi efeknya besar. Setelah panen ini untuk calon wali kota. Sementara itu, KPU Surakarta telah menerima berkas persyaratan pendaftaran pasangan independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Berkas diterima KPU dan secara umum memenuhi syarat, namun ada yang belum disertakan, yaitu laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan SPT pajak. Kami sampaikan juga tanda terima maupun berita acara status pendaftarannya, yaitu diterima. Tetapi memang kami nanti sampai dengan tanggal 12
secara paralel pemeriksaan kesehatan tanggal 8 dan 9. Kemudian kami juga melakukan penelitian administrasi. Penelitian administrasi nanti kami juga akan melakukan verifikasi ke instansi yang berwenang. Bajo harus lengkapi persyaratan hingga 12 September mendatang. Sementara KPU tetap akan memverifikasi berkas-berkas pasangan Bajo. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah menutup pendaftaran bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Kota Medan. Hingga penutupan, bakal pasangan calon yang resmi mendaftar hanya pasangan Bobi Aulia dan Ahyar Salman. Pokoknya kasih jalan ya. KPU Kota Medan resmi menutup pendaftaran bagi bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020 pada Minggu malam. 2 pasangan calon telah resmi mendaftar. Salah satunya pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman. Pasangan yang diusung 8 partai politik pemilik total 39 kursi legislatif di DPRD Medan, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, P3, Hanura, dan PSI tersebut mendaftar pada Jumat siang. Pasangan kedua yang mendaftar adalah petahana, yakni Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Pasangan ini mendaftar ke KPU Kota Medan pada hari Sabtu siang. Ahyar dan Salman diusung 2 partai politik pemilik 11 kursi di DPRD Kota Medan, yakni PKS dan Demokrat. Persyaratan 2 bakal paslon yang mendaftar ke KPU Medan sudah diterima dan keduanya berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 tepat pada pukul 24.00 ya. Sesuai dengan jadwal yang diatur dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. KPU Kota Medan berharap pelaksanaan Pilkada Medan 2020 dapat berjalan lancar dan damai serta terhindar dari risiko ancaman pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU telah menutup pendaftaran peserta Pilkada 2020 pada hari Minggu tengah malam. Berdasarkan data KPU, ada 37 calon kepala daerah positif COVID-19. KPU menutup pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 pada Minggu tengah malam. Hingga penutupan pendaftaran, masih ada sejumlah daerah dengan 1 pasangan calon alias calon tunggal. Mengantisipasi hal ini, KPU akan memperpanjang pendaftaran di daerah dengan pasangan calon tunggal. Itu kemudian akan di KPU di daerah akan memperpanjang selama 3 hari, berarti terhitung mulai besok ya, tanggal 7, 8, 9. Kalau ternyata memang yang daftar cuma itu, kemudian khusus di daerah-daerah tersebut, itu pilkada ditunda oleh KPU setempat dan diatur jadwal ulang ya. Dalam rangkanya adalah untuk melakukan sosialisasi 3 hari. Hingga saat ini sudah terdaftar 687 pasangan calon, baik cagup-cawagup maupun calon pasangan wali kota ataupun bupati. Dari seluruh wilayah di Indonesia menggelar pilkada, terdapat 28 daerah dengan pasangan calon tunggal. Sementara KPU juga mencatat ada 37 calon kepala daerah peserta pilkada serentak dari 21 provinsi yang positif terpapar COVID-19. Bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, 37 calon. Nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi. Karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Jadi 37 dari 21 provinsi yang sudah masuk laporannya. Selanjutnya, tahapan pilkada akan memasuki masa verifikasi persyaratan pasangan calon termasuk tes kesehatan yang akan digelar hingga 23 September mendatang. Sementara penetapan pasangan calon digelar pada 23 September mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 8 partai politik pengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Edi Pratowo menggelar deklarasi dukungan di Tugu Soekarno, Jalan Palangkaraya. Ya, deklarasi dihadiri seluruh ketua partai pengusung termasuk Partai Perindo.
Partai politik pengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dari petahana, Sugianto Sabran, Edi Pratowo, Senin kemarin menggelar deklarasi dukungan di Tugu Soekarno Jalan S. Parman, Palangkaraya. Selain dihadiri oleh pasangan Sugianto Sabran dan Edi Pratowo, deklarasi juga dihadiri 8 orang ketua partai politik pengusung termasuk Partai Perindo. Partai politik pengusung PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PKS, P3, dan Partai Perindo berkomitmen untuk memenangkan pasangan Sugianto Sabran dan Edi Pratowo di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Untuk calon gubernur Kalimantan Tengah dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang kami dukung, Partai Perindo dukung, dan kami yakin kami akan memenangkan pertarungan ini ke depan dan tetap memimpin Kalimantan Tengah. Pilkada Kalimantan Tengah diikuti oleh pasangan Sugianto Sabran dan Edi Pratowo bersaing dengan pasangan Beni Ibrahim dan Ujang Iskandar. Partai pendukung Ben Ujang memiliki 12 kursi di DPRD, sementara pasangan Sugianto Edi memiliki 33 kursi di DPRD Kalteng. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Topan Haisen di Jepang merusak bangunan dan menyebabkan pemadaman listrik. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.